Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen penguji dan guru pamong uji kinerja. Saya Holidan Surjana Pendidikan, NIM 061882326071 dari instansi SMP Negeri 1 Tanjung Lebu. Mahasiswa dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023. LP3 Universitas Sriwijaya. Hari Senin tanggal 4 Maret tahun 2024. Berikut adalah kegiatan pembelajaran dengan pokok bahasan permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia di kelas 91. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, kita ketemu lagi belajar PPKN ya. Materi kita hari ini permasalahan dan akibat dalam masyarakat Indonesia ya. Sebelum belajar kita mulai, kita sebaiknya berdoa dulu. Kami persilakan Ketua Kelas Muhammad Kevin untuk memimpin doa. Pada pagi hari ini mulai pelajaran dan banyak kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Raya Siri Amin. Terima kasih untuk ketua kelas. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Nihil masuk semua. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Siap, alhamdulillah. Dan silakan buka bukunya di bab 5 bagian B. Sudah kalian buka? Nah, kita hari ini belajar mengenai permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai harmoni. Apa? Masih ingat kalian harmoni? Apa harmoni? Harmoni adalah keselarasan atau keserasian. Ya. Nah, dalam keberagaman masyarakat Indonesia, ya. Nah, sebelum kita belajar, kalian harus tahu dulu apa tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, setelah melihat tayangan, setelah berdiskusi, peserta didik diharapkan dapat mensyukuri permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia dengan sungguh-sungguh. Terus ada menghargai. Terus apalagi menganalisis apa akibat yang muncul dalam permasalahan di Indonesia. Terus menyimpulkan permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Terus apa? Setelah kalian berdiskusi, kalian bisa menyajikan permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia dengan baik dan benar. Ya. Oke, kalian nanti ya Pak akan berkelompok menjadi 5 kelompok. Nanti kemarin sudah ada kelompoknya, nanti kalian kerja kelompok, nanti Pak akan memberikan LKPD ya. Oke, mana kelompok 1?
Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Yang mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 2? Di belakang. Kelompok ini kelompok berapa? 5. Kelompok 4 mana? 3? Oke. Nah, itu adalah LKPD yang akan kalian buat, ya. Tapi sebelumnya Pak jelaskan dulu. Nah, ya. Pengertian permasalahan, ya. Nah, menurut Suryono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Bentrok antara unsur-unsur yang dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Nah, masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Itu menurut siapa? Suryono Sukanto. Beberapa hal yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu apa? Proses sosial dan bencana alam, ya. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal. Maksudnya selama terdapat kebutuhan dalam masyarakat tidak memenuhi secara merata, maka masalah sosial akan selalu ada di dalam kehidupan. Jadi masalah sosial itu pasti ada di dalam kehidupan. Pertama di budaya. Apa yang di budaya? Kalau di budaya misalnya, pernah kalian bisa nonton TV, lihat budaya asing. Nah, itu nanti ada permasalahan sosialnya. Apalagi pada ekonomi. Kalau di bidang ekonomi, apa yang kita lihat? Ada apa saja? Ada si kaya dan si miskin. Ya? Terus gender itu apa gender? Ada laki-laki dan perempuan. Biasanya ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Di mananya? Di pekerjaan. Oke. Nah, coba nanti sekarang kalian lihat. Sebelum kalian melihat video yang Pak tampilkan, silakan kalian bentuk kelompok dulu sesuai dengan kelompok masing-masing. Ayo, silakan buat kelompok dulu, kelompok yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Ini. Oke, sudah terbentuk kelompoknya, ya. Nah, setelah kalian melihat tayangan ini, nanti kalian kerjakan LKPD yang telah Pak bagikan. Ini adalah permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman di Indonesia baik sosial, budaya, ekonomi, dan gender membawa pengaruh kepada budaya masyarakat setempat dan bahkan bisa menimbulkan suatu permasalahan. Anak-anak, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, sebaiknya kalian bisa melihat video yang Pak tayangkan dulu. Silakan kalian perhatikan dan penjelasannya. Dalam keberagaman masyarakat Indonesia, kita sudah mengetahui beberapa keberagaman pada masyarakat Indonesia, baik secara sosial budaya, ekonomi, dan gender. Masing-masing dapat membawa pengaruh kepada kebudayaan masyarakat setempat dan bahkan bisa menimbulkan suatu permasalahan. Nah, permasalahan ini dibagi menjadi 3.
Ada permasalahan dalam keberagaman sosial budaya, kedua permasalahan dalam keberagaman ekonomi, dan yang ketiga permasalahan dalam keberagaman gender. Permasalahan dalam keberagaman sosial budaya. Kita menyadari bahwa kehidupan masyarakat Indonesia macam seperti beragam suku bangsa dan budaya. Jika tidak ditanggapi secara bijak dan positif, adanya keberagaman suku bangsa dan budaya akan berdampak negatif, seperti timbulnya pertentangan antar budaya dan munculnya konflik antar budaya. Jika kita tidak dapat saling menjaga dan menghargai keberadaan unsur-unsur budaya tersebut, dapat menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Sejatinya, unsur-unsur tersebut merupakan kekuatan bagi masyarakat untuk saling menghargai keberagaman yang ada. Mari kita perhatikan keberagaman tersebut. Sebagai contoh, dalam sistem kekeragaman Indonesia. Oke, stop. Setelah kalian mengamati video dan gambar yang kami tayangkan, silakan kalian diskusikan dengan teman kalian, identifikasi apa yang dapat kalian tonton, apa yang kalian lihat. Kami persilakan untuk kalian membuat di LKPD yang telah Pak bagikan tadi. Pak beri waktu 15 menit, kami persilakan. Silakan kalian kerjakan. Yuk, kira-kira apa yang menjadi permasalahan dalam masyarakat Indonesia? Apa? Yang menjadi permasalahan pada masyarakat Indonesia? Apa? Yang menjadi permasalahan? Sosial. Apa cerita? Gender. Gender. Silakan kalian buat. Ayo silakan. Apa yang kalian dapatkan, yang kalian tonton tadi. Apa yang menjadi permasalahan di bidang sosial? Kira-kira apa? Adanya kesenjangan antara kalangan elit dengan kalangan kurang mampu. Oke, adanya kesenjangan di kalangan elit dan good. Lanjutkan. Ini kelompok berapa nih? Apa kira-kira yang menjadi kesenjangan sosial masyarakat? Di ekonomi, di bidang ekonomi apa saja ada? Ini kelompok berapa nih? Kelompok 5. Apa yang menjadi kesenjangan di bidang pendidikan kira-kira apa? Peran wanita yang dibatasi. Yang dibatasi. Faktor penyebabnya apa? Adanya budaya patriarki. Selain itu juga wanita tidak memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang.
Oke. Sudah belum? Sudah? Kalau sudah, silakan untuk kelompok berapa yang ingin maju duluan? Kelompok 5. Siap, kelompok 5. Oke. Siapkan tempatnya dulu. Oke, anak-anak, ini kelompok 5 sudah maju di depan kalian. Kami persilakan untuk kelompok 5, siapa yang menjadi moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Wuti Anggraini sebagai moderator dari kelompok 6. Baiklah teman-teman, presentasi kelompok kami akan segera dimulai. Silakan Siti Anissa Ramadhani untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pada Siti kami persilakan. Kelompok 5 atau kelompok 6? Kelompok 5. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Aspek yang pertama yaitu sosial. Masalah yang terjadi adalah konteks sosial yang terjadi di masyarakat. Faktor penyebabnya yaitu kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan budaya yang menggolongkan masyarakat berdasarkan kelas sosial. Akibatnya dapat menimbulkan pertikaian dan juga tindakan rasisme. Kedua, budaya, pergaulan bebas. Masalahnya pergaulan bebas dan penggunaan narkotika. Faktor penyebabnya masuknya budaya barat dan tidak sesuai dengan budaya timur. Akibat yang terjadi menurunkan kualitas generasi penerus bangsa. Aspek yang ketiga, ekonomi. Masalahnya kemiskinan. Faktor penyebab kurangnya lapangan kerja. Akibatnya meningkatkan kriminalitas dan lingkungan masyarakat. Aspek yang keempat, gender. Masalah yang terjadi adalah peran wanita yang dibatasi. Faktor penyebabnya adanya budaya patriarki. Selain itu juga wanita tidak memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang. Akibatnya kemiskinan dan terbatasnya perlindungan hak wanita. Sekian dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Demikianlah teman-teman presentasi yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Bagi teman-teman, jika ada yang kurang dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulkom Heriati, perwakilan dari kelompok 4. Ingin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya, bagaimana upaya pemecahan masalah sosial? Terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 4 atas pertanyaannya. Bagaimana upaya pemecahan masalah sosial? Pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya, Riani Aprilia. Kepada Riani, saya persilakan. Terima kasih kepada kelompok 4 atas pertanyaannya. Pertanyaan, bagaimana upaya pemecahan masalah sosial? Langkah-langkah yang dapat diambil dalam penanggulangan masalah sosial antara lain pendidikan dan penyuluhan, pembentukan kelompok masyarakat, program pemberdayaan ekonomi, serta partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah. Sekian dan terima kasih. Baiklah, kelompok 4, bagaimana jawaban atas pertanyaan?
Udah. Bagaimana Bapak atas jawaban dari Diani? Apakah jawabannya sudah jelas atau belum? Baiklah, apakah masih ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Jika masih ada, silakan angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MK Tiganesya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan faktor budaya. Terima kasih MK Tiganesya. Perwakilan dari kelompok 3 ada pertanyaannya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan faktor budaya. Pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya Rizky Ramadan kepada Rizky. Kami persilakan. Terima kasih kepada kelompok 3 atas pertanyaannya. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan faktor budaya. Faktor budaya adalah kebiasaan suatu masyarakat dalam menyikapi sesuatu yang dianggap memiliki nilai dan kebiasaan yang dapat dimulai dari penerimaan informasi, kedudukan sosial mereka dalam masyarakat, dan pengetahuan mereka tentang apa yang mereka rasakan. Terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika masih ada, silakan angkat tangan. Baiklah, jika tidak ada lagi pertanyaan, sebelum saya tutup, silakan Rizky menyimpulkan hasil diskusi kepada Rizky. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab kesimpulan tentang upaya permasalahan kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana, serta mencegah timbulnya gizi buruk dan taruhannya kualitas generasi muda. Baiklah teman-teman, itulah presentasi jawaban dan kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Saya selaku moderator, jika ada salah satu kata dalam penyampaian, mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada teman-teman terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, itu tadi nak penampilan dari kelompok 5. Selanjutnya ada kelompok berapa lagi yang mau tampil? Kelompok 2. Kelompok 2 apa kelompok? Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Oke. Kelompok Dina. Kami persilakan. Oke, silakan siapa yang mau menjadi moderator? Siapa yang mau menjadi moderator di kelompok 3? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Ana Altafunisa yang bertugas sebagai moderator untuk kelompok 3. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, penyampaian. Saya persilahkan untuk Maratun Ashabul Jannah membacakan materi. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun hal yang akan dibahas yaitu permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Aspek yang pertama adalah sosial, yang masalahnya menjaminnya anak jalanan. Faktor penyebabnya lingkungan keluarga yang tidak disukai anak-anak. Akibat yang terjadi adalah anak-anak melarikan diri dari rumah dan menjadi anak jalanan. Aspek yang kedua adalah budaya, masalahnya pergaulan bebas. Faktor penyebabnya masuknya kebudayaan dari berbagai negara tanpa adanya filter atau kontrol.
Akibat yang terjadi adalah punahnya budaya dan identitas lokal dan hilangnya sopan santun. Aspek yang ketiga adalah ekonomi. Masalah yang terjadi adalah kemiskinan. Faktor penyebabnya ketidakmampuan seseorang menghadapi diri sendiri, tidak memiliki pekerjaan. Akibat prosesnya adalah terjadinya perbuatan kriminal. Aspek yang keempat adalah gender. Masalah yang terjadi, permasalahan masih dianggap perempuan masih dianggap lemah dan dipinggirkan. Faktor penyebabnya budaya masa lalu. Akibat yang terjadi adalah perempuan kurang mendapat peran di masyarakat. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami buka 2 pertanyaan. Selama proses diskusi berlangsung, semuanya harap tenang. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Mengapa faktor budaya menjadi salah satu penyebab masalah sosial? Kenapa faktor budaya menjadi salah satu penyebab masalah sosial? Oke. Silakan dijawab. Terima kasih Habibur Rahman. Pertanyaan tersebut akan dijawab teman saya. Mengapa faktor budaya menjadi salah satu penyebab masalah sosial? Jawabannya karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen dan multikultural. Bagaimana kelompok 2? Apakah jawabannya sudah jelas? Satu lagi, siapa yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadia Terlita dari kelompok 4. Ingin bertanya, mengapa masalah sosial menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan? Oke, satu lagi. Terima kasih Zakia. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman saya Khairul Nizar. Mengapa masalah sosial menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia? Jawabannya adalah dikarenakan masalah sosial terwujud sebagai hasil dari kebudayaan manusia itu sendiri dan akibat dari hubungan dengan manusia lainnya. Apakah jawabannya sudah jelas? Kalau sudah jelas, saya tutup sesi tanya jawab. Rangkaian selanjutnya adalah Mary Juwita akan membacakan simpulan dari hasil presentasi hari ini. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menyimpulkan hasil presentasi kali ini. Kesimpulannya adalah permasalahan di masyarakat ini semakin merajalela yang mengakibatkan konflik banyak berdatangan. Untuk mencegah terjadinya konflik antar sesama, maka kita harus tahu masalah apa saja dengan penyebab dan akibatnya. Melewati presentasi kali ini, kita dapat mengetahui hal tersebut. Demikian presentasi hari ini. Mari mengucapkan Alhamdulillah. Silakan kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat. Oke anak-anak, demikian tadi ada 3 kelompok sudah maju. Nah sekarang kita buat kesimpulan dulu. Silakan siapa yang mau membuat kesimpulan? Dari kelompok 5, apa kesimpulannya? Silakan. Ya, dibaca kuat-kuat. Ya, kesimpulannya apa?
masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan taruhannya kualitas generasi muda. Oke. Itu kesimpulannya. Kita ada kesimpulan lagi dari kelompok 2. Kelompok 2, silakan kesimpulan. Kesimpulan dulu. Bacakan di kuat-kuat. Kemudiannya adalah setiap masalah menunjukkan bahwa kemauan berhenti dan Oke. Terima kasih, itu sudah teman-teman kalian menyimpulkan bahwa pada permasalahan sosial itu ada beberapa aspek yang kita pelajari pada pagi hari ini. Aspek pertama apa? Aspek pertama ada sosial, ya. Aspek kedua ada budaya, terus ada ekonomi, persoalan pada ekonomi. Apa saja pada bidang ekonomi? Ada si miskin tadi dan ada yang kaya, terus ada di masalah gender. Gender itu apa? Jenis kelamin. Ada kesenjangan antara pekerjaan laki-laki dan perempuan. Ya, oke. Nah, kira-kira kalian sudah paham tidak dengan materi kita pada hari ini? Paham? Oke, coba Siti kita ulangi apa aspek yang dapat kita pelajari pada hari ini. Oke. Nah, itu materi kita pada pagi hari ini. Kira-kira kalian senang tidak pelajaran hari ini? Senang ya? Kenapa senangnya? Belajar dengan apa? Oh, ada video ya? Ada PowerPoint. Oke. Nah, untuk minggu depan kalian pelajari bagian selanjutnya, ya. Ada konflik ya. Untuk pagi hari ini kita cukupkan dulu materi kita. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada, oke. Sebelum mengakhiri, marilah Doa dulu, silakan ketua kelas memimpin doa. teman-teman sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Oke, terima kasih Pak ucapkan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian beristirahat.